Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallim ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal, saya Bonang Waspada di Ligar. Video kali ini akan membahas mengenai persamaan diferensial eksak. Misalkan fxy suatu fungsi dua variabel, maka diferensial totalnya adalah df per dx dx ditambah df per dy dy, di mana df itu turunan total dari fungsi bervariabel xy, sedangkan df per dx itu turunan parsial ya. Df per dy juga turunan parsial, jadi lambangnya beda. Kalau turunan total itu d biasa, sedangkan turunan parsial itu do. Contoh misalkan fungsi x pangkat 3 dikali y pangkat 2, diferensial totalnya adalah ini ya. Jadi langsung kita turunkan terhadap x dulu ya. Jadi 3x kuadrat, y-nya tetap karena kita turunkan terhadap x ya. Kemudian kita turunkan lagi fungsi ini terhadap y. Jadi yang diturunkan variabel y-nya. Jadi y-nya turun, 2-nya ke depan, tinggal satu pangkatnya, x-nya tetap ya. Contoh berikutnya ada lagi x sin y min y kuadrat. Diferensial totalnya berarti ini kita turunkan terhadap x dulu ya. Yang x hanya x ini berarti diturunkan tinggal satu ya. Jadi sin y-nya tetap, y-nya karena tidak ada variabel x-nya berdiri sendiri kita anggap konstan, maka sama dengan 0 sehingga hilang ya y kuadratnya. Kemudian fungsi ini juga kita turunkan terhadap y ya. X-nya tetap, sin y diturunkan cos y kuadrat diturunkan min 2y ini ya. Seperti itu. Maka seperti di video lalu ya, mengenai persamaan diferensial order 1, inilah rumus umumnya gitu ya. Persamaan diferensial order 1. Maka suatu persamaan diferensial disebut eksak apabila terdapat fungsi fxy sehingga turunan total dari fungsi fxy sama dengan mxy dx ditambah nxy dy ya. Jadi ini hanya pengembangan dari rumus yang ini, fungsi yang ini. Jadi dari definisi ini kita bisa melihat bahwa dfxy ini sama dengan 0 ya. Jadi m tambah n sama dengan dfxy ya. 0-nya saja yang diganti dengan dfxy. Jadi dengan mengintegralkan ini diperoleh bahwa solusi umum dari persamaan diferensial adalah fx y sama dengan c ya. Jadi kan selalu solusinya bentuknya sama dengan c ya. Dimana mencari fxy adalah mengintegralkan dfxy ya. Hingga dapat fxy. Kita sekarang sudah ingat bahwa persamaan diferensial total seperti ini ya. Df per dx dx ditambah df per dy dy. Jadi f diturunkan terhadap x, f juga diturunkan terhadap y. Ini rumus ini adalah gabungan dari diferensial total dengan persamaan diferensial, di mana dof per dox sama dengan mxy dan dof per dy sama dengan nxy. Jadi turunan pertama dari f terhadap x adalah m. Jadi m ini turunan pertama dari f terhadap x ya. Sedangkan n adalah turunan pertama, turunan parsial pertama ya. Do ini parsial dari fungsi f terhadap y ya. Jadi m dan n itu turunan pertama. Bila mxy dan nxy mempunyai turunan-turunan parsial yang kontinu di bidang xy, maka dari persamaan ini diperoleh do m per do y sama dengan turunan kedua dari f terhadap do y dan do x, sedangkan do n per do x sama dengan turunan kedua dari f terhadap do x dan do y. Ya, jadi turunan kedua ya dari fungsi f ini adalah do m per do y ya. Jadi pertamanya m itu atau f itu diturunkan terhadap x menghasilkan mxy, sedangkan do f per do y sama dengan nxy. Tapi nanti pas mencari turunan kedua, do m ini diturunkan terhadap do y. Padahal m ini terikat dengan dx ya, n dengan dy. Tapi pada saat mencari turunan keduanya,
do M dengan do Y, do N terhadap do X ya. Itu yang harus hati-hati dan diperhatikan. Ya, M sama dengan MXY, N sama dengan NXY ya. Selanjutnya, bila F mempunyai turunan-turunan parsial kedua ya, tadi ya, dan mereka kontinu, maka dari persamaan tadi diperoleh bahwa nilai do M per do Y sama dengan do N per do X. Nah, ini merupakan syarat agar sebuah persamaan diferensial dikatakan eksak. Nilai ini harus sama. Contohnya misalkan ada persamaan diferensial seperti ini. Kita lihat bahwa M sama dengan Y ya. Ini M itu terkait dengan dx, sedangkan N terkait dengan do Y ya. Jadi depannya do Y, depannya dx ya. Kemudian kita cari turunan keduanya. Kan M ini turunan pertama dari F ya, dari sebuah fungsi ya, M dan N ini. Nah, turunan keduanya berarti do M per do Y. Ingat, M yang terikat dengan X diturunkan terhadap Y ya. Ini yang turunan kedua. Begitu juga dengan do N per do X ya. Jadi N-nya diturunkan terhadap X. Jadi sama-sama satu. Y diturunkan terhadap Y, satu. Ini X tambah 2 per Y diturunkan terhadap X sehingga Y-nya dianggap 0, konstan. Tinggal X-nya turun, tinggal 1 ya. Sehingga nilai do M per do Y sama dengan do N per do Y. Jadi persamaan diferensial ini eksak ya. Dan kemudian tinggal kita cari solusi umum dari persamaan diferensial ini, yaitu dengan mencari Fxy sama dengan C ya. Nah, sekarang kan persamaan diferensial tadi kita sudah ketahui ini eksak ya. Sekarang kita cari solusinya. Jadi do F per do X sama dengan M, di mana M sama dengan Y ya. Ini ya. Kita integralkan. Kan pencarian solusi dari persamaan diferensial itu adalah dengan mengintegralkan, karena solusinya adalah sudah tidak adanya turunan. Maka Fxy sama dengan Xy plus GY. Nah, jadi kan ini Y kita integralkan terhadap X kan. Maka muncullah X kan, karena tadinya X-nya 1 gitu. Nah, ini GY ini apa? Nah, ini kan do F per do X ini kan sebenarnya turunan parsial ya. Seharusnya sebuah fungsi kan memiliki X dan Y. Jadi ketika kita mengintegralkan sebuah terhadap dx, sebenarnya harusnya ada hasil integral dari Y. Namun karena ini bagian dari X-nya saja, maka selama ini Y-nya kita anggap 0. Padahal sebenarnya harusnya ada ya. Karena ini integral parsial, jadi sebagian dan bagian. Jadi X dulu diintegralkan baru Y. Maka sebetulnya ada plus GY ini. Nah, lihat GY konstanta pengintegralan terhadap X ya. Nah, di mana kita selama ini menganggap Y sama dengan 0. Dan Fx merupakan fungsi dari dua variabel X dan Y. Sedangkan kita baru mengintegralkan terhadap X nih. Sekarang kita lihat do F per do Y sama dengan N ya. Do F per do Y sama dengan N. Hingga do F per do Y sama dengan X plus G aksen Y. Nah ini. Kan do F per do Y itu kan N ya. Ini N ya. Sehingga ketika N kita turunkan ini ya. Do F per do Y. Ya kita lanjutkan contoh yang tadi ya. Sekarang kan kita sudah tahu do F per do X sama dengan M. Ya, M sama dengan terkait dengan dx, yaitu Y ya. Sehingga kita integralkan nih. Dimana hasil dari integralan do F per do X sama dengan, berarti kan diintegralkan terhadap X, berarti muncul X, Y ditambah GY. Nah ini apa GY? Y ini konstanta pengintegralan terhadap X ya. Karena D per dx GY sama dengan 0. Ya, jadi maksudnya gini. Ini kan turunan parsial, artinya hanya diturunkan terhadap X. Padahal sebenarnya Fxy ini fungsi dari dua variabel X dan Y. Sehingga sebetulnya ketika kita integralkan, sebetulnya ada juga bagian dari fungsi itu yang
terkait dengan Y. Ya, namun kita hanya mengintegralkan terhadap X, padahal seharusnya ada Y juga gitu kan, diintegralkan terhadap Y juga. Namun karena parsial ini baru bagian dari X-nya. Oleh karenanya ada GY ini. Sekarang kita perhatikan do F per do Y ya, sama dengan N ini ya. Nah, jadi do F per do Y sama dengan X ditambah G aksen Y. Nah, perhatikan ini ya. Ini kan X ditambah 2Y ya. Nah, di sini X tambah G aksen Y. Jadi maksudnya adalah do F per do Y kan turunan. Turunan dari suatu fungsi yang memiliki Y, maka disebut G aksen Y. Di mana G aksen Y sama dengan 2Y. Sehingga X ditambah G aksen Y sama dengan X ditambah 2 per Y. Kalau tadi ini kan GY ini nggak ada aksennya, kenapa? Karena kita sudah mengintegralkan suatu turunan. Ini sudah jadi fxy. Ini adalah f aksen gitu ya. Ya, jadi ini f aksen ya, tapi diturunkan terhadap y parsial. Ya, jadi seperti itu. Jadi g aksen y sama dengan 2 per y. Dan ini memberikan gy sama dengan integralnya. Jadi g aksen kita integralkan, hilang aksennya ya kan. Jadi integral dari 2 per y dy sama dengan 2 ln y. Sehingga solusi umum dari persamaan diferensial ini adalah fxy sama dengan xy ditambah 2 ln y sama dengan c. Ya, jadi seperti itu ya. Sekarang kita ke contoh berikutnya. Misalkan ada persamaan diferensial seperti ini ya. Di sini mxy sama dengan e pangkat y ya, ini. Dan nxy sama dengan x E pangkat Y ditambah 2Y ya, ini ya. M terkait dx yaitu E pangkat Y, N terkait dy yaitu X E pangkat Y ditambah 2Y. Sehingga do M per do Y sama dengan E pangkat Y ya. Jadi M ini kita turunkan lagi terhadap Y ya. Ini M kita turunkan terhadap Y ya. Ya tetap kan, E diturunkan, diintegralkan tetap. Dan do N per do X sama dengan E pangkat Y. Jadi N kita turunkan lagi terhadap X ya. Sehingga ini X-nya hilang. Karena diturunkan terhadap X, Y-nya dianggap konstan yaitu 0. Sehingga yang tinggal adalah E pangkat Y. Sehingga do M per do Y sama do N per do X memiliki nilai yang sama. Sehingga persamaan diferensialnya eksak. Tinggal kita cari solusi umumnya, yaitu fxy sama dengan c. Sehingga do F per do X sama dengan M sama dengan E pangkat Y. Kita integralkan, dapatlah X E pangkat Y ditambah G ya. Nah, karena kita kan mengintegralkannya terhadap X, diintegralkan muncul X-nya, sedangkan plus G tadi seperti soal sebelumnya, sebetulnya ini kan turunan atau integral parsial, sehingga baru integralkan terhadap X. Padahal sebetulnya ada nilai integral terhadap Y-nya ya. Inilah G, konstanta integral Y. Kemudian diperoleh do F per do Y N ya ini ya. Jadi ini turunan, masih turunan dari F ya. N sama dengan X E pangkat Y ditambah G aksen Y. Karena do F per do Y ini adalah turunan dari suatu fungsi terhadap Y ya. Hingga kalau berarti kan ada suatu fungsi Y yang diturunkan, sehingga G aksen Y ya. Dimana G aksen Y sama dengan 2Y. Ini kan seperti ini ya, dia ini turunan ya, ini masih turunan bentuknya, sehingga aksen G aksen Y. Jadi G aksen Y sama 2Y dan GY, jadi G aksen Y ini kita integralkan jadi Y kuadrat ya. Sehingga solusi umum persamaan diferensialnya adalah fxy sama dengan xe pangkat Y ditambah Y kuadrat sama dengan C ya. Kita lanjut contoh berikutnya. Ada persamaan diferensial seperti ini ya. Kita lihat ini merupakan persamaan diferensial yang tidak eksak, karena kita cek, kita turunkan nih M-nya nih. M-nya kan Y. Do M per do Y kita turunkan. Jadi mencari turun keduanya ya. Y diturunkan terhadap Y sama dengan 1. Ini N diturunkan terhadap X ya. Sehingga 2 turun 2xy, ini x hilang jadi tinggal minus 1. Sehingga nilai do M per do Y tidak sama dengan nilai do N per do X.
Untuk kasus seperti ini tidak bisa kita selesaikan dengan metode-metode sebelumnya, tapi dibutuhkan suatu fungsi yang disebut dengan faktor integrasi. Mengenai faktor integrasi akan dijelaskan pada video tersendiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon like dan subscribe-nya jika dirasa video ini bermanfaat untuk kalian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.